Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk tema pengaruh negatif yang dia dengar dari orang lain tentang dirimu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Emoterapi, private reading, self healing, bioterapi, spiritual coaching, dan berkonsultasi mediasi. Bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk channel saya dan berdonasi untuk Jumat Berkah. Nah, jangan lupa diklik super thanks-nya ya. Kebetulan udah di shuffle untuk menghemat waktu. Terus kunjungi juga TikTok dan snack video saya ya gitu. Untuk yang versi lebih simple ya, kalau misalkan kalian nggak punya banyak waktu untuk nonton yang mendalam di YouTube, kalian bisa ke TikTok dan snack video untuk pilihan platform lainnya ya. Oke. Ayo, terima kasih untuk ucapannya ya kemarin. Terus habis Lebaran saya mau ada kunjungan ke Surabaya. Kalau ada yang mau sekalian terapi atau private reading face to face itu juga bisa. Oke. Pengaruh negatif yang dia dengar mengenai dirimu. Di sini apa ya? Sebentar, aku cek. Oke, ini bottom of the deck-nya ya. Hubungannya udah berakhir ya. Ya mungkin ada pengaruh juga yang mempengaruhi. Jadi hubungannya berakhir ya karena memang ya tanpa disadari ada sedikit lah ya pengaruh dari orang lain tentang dirimu yang masuk ke dirinya gitu loh ya. Sebenarnya dia tuh masih nyimpen perasaan sih sama kamu ya, cuman memang kayaknya jarak deh ya, jarak juga sih nih. Dia juga sakit hati kayaknya mungkin sama sikap dan perbuatan kamu. Oke. Tunggu dulu. Pengaruh negatif yang dia dengar mengenai dirimu ya, kamu itu orangnya banyak beban, banyak masalah yang harus kamu pikul, dan orang-orang tuh bilangnya tuh gini, dia tuh orangnya banyak masalah, banyak yang beban yang dia pikul. Lo mau kalau misalkan lo sama dia tuh lo juga ikut menanggung beban itu kayak gitu ya. Dan kamu tuh orangnya tuh banyak dikelilingin oleh lawan jenis gitu, padahal sebenarnya kamu tuh orangnya tuh friendly gitu kan, berteman sama siapa aja, baik sama siapa aja gitu kan. Dia nggak suka itu, terutama lawan jenis. Nah, bukan dia nggak suka, tapi lebih ke pada saat dia cerita, nah orang lain itu ngomong gitu ya, kayak mempengaruhi kamu gitu ya kan. Bukan mempengaruhi kamu, tapi lebih mempengaruhi dia untuk dia tuh temen. Misalnya kalau kamu perempuan, dia tuh temen cowoknya banyak gitu kan. Kalau misalnya kamu laki-laki, dia tuh temen ceweknya banyak. Terkadang lebih negatif perempuan itu punya teman banyak, punya banyak teman cowok dibanding laki-laki yang punya banyak teman cewek gitu loh ya. Itu apa namanya, lebih negatif perempuan yang punya banyak teman cowok gitu. Padahal sebenarnya mungkin cewek itu tomboy gitu kan, atau cewek itu memang lebih senang temenan sama laki-laki. Kenapa? Karena mungkin di pemikiran dia tuh, pemikiran orang itu tuh nggak ribet gitu temenan sama cowok, tapi dia tuh berpikir kamu tuh cowoknya banyak, pacarnya banyak gitu kan. Negatifnya tuh kayak gitu. Ya orangnya tuh welcome sama siapa aja ya. Mereka berpikirnya kalau dia welcome sama siapa aja berarti dia bisa, ya bahaya dong gitu. Semua orang bisa, misalkan dia bisa melakukan yang sama. Sebenarnya nggak boleh, sebenarnya nggak bisa kayak gitu kan, harus padahal sebenarnya dia tuh belum kenal sama kamu kalau yang aku rasain gitu. Jadi lebih banyak kedengar pengaruh negatif sih gitu ya dari sekelilingnya gitu. Dan ini memang hubungan soulmate ya yang aku lihat gitu. Mungkin ya oke ya, tapi ternyata dia mengkhianati kamu gitu loh ya, karena ngedenger pengaruh-pengaruh negatif gitu ya, dan yang ngebuat beban untuk dia. Ini gue kayaknya kalau sama si A gitu ya,
gue akan banyak nih permasalahan hidup gue, beban gue juga banyak nih, padahal gue juga udah punya banyak permasalahan gitu loh. Tapi tenang aja, uh, sebenarnya masih bisa dipakai kalau misalkan kamu seneng atau masih suka gitu atau masih pingin sama dia, kamu bisa pergunakan kemampuan kamu, yaitu energi the magician ya. Apa yang kamu mau kamu bisa wujudkan, cuman memang ya itu tadi, kalian harus menjalaninya sama-sama. Kenapa? Karena kalau kalian curhat dengan orang itu kan nggak tahu, nggak kenal kita sehari-hari gitu ya. Yang kenal itu kan ya kalian berdua satu sama lain. Kadang orang tuh cuma ngeliat casingnya aja, cuma dengar cerita aja, tapi nggak ngejalanin hidup gitu, nggak tahu kayak gimana aslinya gitu loh ya. Nah terus yang aku lihat juga di sini ya memang jarak yang akhirnya mungkin ada beberapa dari kalian, kalau yang aku lihat ya, lebih ke jarak memisahkan, terus hubungannya tuh virtual. Sedangkan kalau hubungan virtual itu kan hanya sebatas chat atau telepon atau video call ya, nggak secara langsung gitu ketemu. Padahal sebenarnya kalau misalnya ketemu itu beda dengan kita komunikasi lewat chat gitu ya. Sebenarnya lebih enak ketemu sih gitu, cuman mungkin karena kesibukan akhirnya membuat kalian tuh satu sama lain nggak ketemu gitu ya. Terus ada juga mungkin karena kamunya ngerasa kamu belum bisa move on gitu ya. Terus ya orang-orang sekitarnya tuh ngomong kalau susah kalau orang belum bisa move on gitu kan, masih gini. Padahal sebenarnya move on itu nggak mudah gitu ya. Jadi mereka tuh hanya ngelihat sisi negatifnya kamu aja. Nah tapi sebenarnya orang-orang sekitarnya itu tahu kalau misalkan kamu itu sebenarnya kalau sama dia itu akan bahagia gitu. Jadi gimana caranya supaya kalian nggak bersatu, karena akan membuat banyak orang tuh punya rasa iri kalau kalian tuh bersama-sama kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau bersama-sama tuh bisa bahagia, cuman ya itu tadi banyak lawan jenis yang akhirnya tuh sekelilingnya dia tuh gimana caranya supaya kalian itu nggak bersatu. Kenapa kalau kalian bersatu tuh bahagia dan ngebuat orang tuh kayak ada rasa iri gitu loh. Jadi ya udah dengan berbagai macam cara ya udah dihalangin gitu loh. Itu sih yang aku lihat ya gitu. Itu ya gitu. Oke, kita jadi kalau yang saya lihat intinya adalah pengaruh negatif yang dia dengar dari orang tentang dirimu adalah yang sedikit banyak bisa mempengaruhi, dan ini nyampe ke orang tuanya, terutama ibu itu tidak merestui gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia mau, dia bisa gerak loh ke kamu, dia bisa menuju ke kamu, tapi memang ibunya nggak merestui itu gitu, karena mungkin ngedengar cerita juga atau udah ada yang nyampe ke ibunya mengenai dirimu ya kayak gitu ya. Intinya adalah ya memang iya itu sih, kamu welcome sama siapa aja. Terus ya kamu tuh di mata dia tuh ya orangnya tuh pekerja keras sebenarnya, dan beban kamu yang terutama sih beban sih yang aku lihat yang terang banget kartunya tuh, kamu mikul banyak beban masalah dari mungkin efek dari masa lalu yang takut kalau misalkan itu berdampak sama kamu. Ibunya tuh juga gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Oke. Sekarang kita ke zodiak. Ada Libra, ada Gemini, Virgo, Gemini lagi, Libra, Sagittarius, ada Scorpio. Oke. Untuk kalimat pendukungnya ada rainbow. Iya, temen orang-orang sekitarnya tuh tahu gitu ya, kamu tuh akan ini kayak desan gitu ya, akan memberikan
memberikan cahaya atau kayak pelangi gitu ya, jadi bisa menghibur dia lah ya gitu, kayak sinar matahari yang menerangi hidupnya dia. Makanya orang-orang sekitarnya tuh mempengaruhi kamu tuh, udahlah nggak usah sama dia tuh nggak baik tahu, kayak padahal sebenarnya kamu tuh orangnya tuh ajak gitu, tahu mana yang baik mana yang enggak gitu. Dan ya di sini mana ada the star, ada the sun gitu. Jadi memang kalau kalian bersatu tuh memang akan ngebuat banyak mata yang iri kalau menurut saya ya gitu. uh, Orangnya tuh pintar atau tahu berterima kasih, tapi dia melihatnya tuh apa, orang-orang sekitar tuh melihat kamu tuh kayak ini orang nggak tahu makasih banget sih, malah malah kebalikannya. Jadi intinya tuh kayak kebalikannya gitu, kamu tuh orangnya diliputi keberuntungan dapet sama dia gitu, dia juga dapet kamu tuh beruntung gitu, tapi memang orang-orang sekitarnya yang akhirnya iri dan sirik ya. eh Ya, energy magician ada loh ya, mungkin ada beberapa dari kamu nih orangnya spiritual gitu ya. Terus ada juga yang tarot reader, mungkin healer, dan ya masih memandang negatif mengenai dunia pengobatan atau dunia spiritual yang itu untuk membantu orang banyak mengenai healer atau healing. Mungkin seputaran dia itu tipe orang yang memang realistis aja, maksudnya nggak yang di dunia itu gitu. Misalkan kalau misalkan kita kan healer penyembuh gitu ya, mereka tuh lebih ke identiknya dengan dokter, perawat, kayak gitu, ilmiah lah, yang lebih ke ilmiah. Padahal sebenarnya di luar ilmiah itu banyak ya gitu, ada kehidupan itu. Nah terus ya akhirnya karena mungkin banyak omongan sana sini, akhirnya adalah gue kayaknya nggak bisa sama dia di akhirnya. Ya memutuskan untuk berhenti, dan dia tahu kamu tuh bukan orang sembarangan, intuisi kamu tuh kuat, tajam gitu ya. Dia jadi kayak dia jadi takut sendiri. Takutnya kenapa? Dia nggak bisa macem-macem sama kamu. Mungkin jiwanya dia tuh bebas ya, mungkin jiwanya dia bebas, dia nggak bisa macam-macam. Dan ya karena mungkin dia juga masih masih mau bebas, nggak mau terikat gitu, belum mau menuju ke jenjang pernikahan gitu. Nah terus ya memang kamu tuh orangnya berani gitu ya, jadi kalau misalkan ada ya sesuatu hal yang memang tidak baik, kamu akan berani speak up gitu loh. Sedangkan tipe dia tuh udah diem aja loh gitu ibaratnya ya. uh, Intinya adalah sebenarnya kamu tuh baik gitu, cuman memang orang-orang di lingkungan sekitar dia yang toksik, yang circle-nya dia tuh memang entah teman, entah keluarga gitu ya. Udah gitu ditambah dianya itu labil kalau menurut saya. Jadi ya udah, kan lu ngerasa diri lo tuh nyaman, diri lo tuh sama kamu tuh baik-baik aja, cuman memang pengaruhnya. Dan ada dari orang-orang di sekitar kalian, nggak cuma dia aja tapi dari kamu, yang kayaknya tuh iya memang tadi saya bilang adanya rasa iri dapetin orang ini kayak gitu ya. Terus ya itu sih. Jadi intinya adalah sebenarnya sisi positif kamu ya, yang mereka lihat itu justru dibalikan menjadi sisi negatif, jadi kebalikannya. Nah kebalikannya itulah yang yang mereka lemparkan ke orang yang kalian dealingkan gitu loh. Jadi ya udah gitu, jadinya kayak gitu. Dan dianya juga labil ya, jadi masih masih ya, kalau lu masih sebenarnya, kalau misalkan dianya mau gitu ya, ya udah gitu, ngapain sih ngedengerin kata orang tuh. Dia kan nggak pacaran sama orang, pacaran sama kamu, tapi dia kayaknya lebih percaya sama omongan orang, labil juga. Makanya sebenarnya intinya ada di dia sih. Kalau untuk orang tua sebenarnya gimana, lihat anaknya aja, kalau sayang bahagia ya jalan gitu, tapi kalau misalnya enggak ya udah gitu loh. Oke, kalau kalian malas nonton versi mendalamnya, kalian bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, terima kasih banyak, dadah.